Bab 1487 Sistem Perencanaan Tertinggi. Saat ini, ada angin kencang di langit. Sejumlah besar spiritual ki ditarik dan berubah menjadi sungai panjang yang bergolak, mengalir ke area 5 bendera mantra. Ini, wajah wanita tua Celestial King berubah. Oh tidak, cepat ambil kembali True Blood Ki. Pria tua berambut putih itu berseru, wajahnya penuh kecemasan. Jika itu adalah arai mantra 5 elemen biasa, tentu saja, mereka tidak akan terlalu takut. Bagaimana kekuatan 5 elemen biasa dapat memengaruhi perpaduan Yin dan Yang Evil Ki? Tetapi kuncinya adalah bendera mantra 5 elemen yang telah disiapkan Suke, semuanya adalah artefak langit tingkat tinggi. Kekuatan 5 elemen yang dibentuk oleh ini akan mengalahkan Yin dan Yang Ki mereka dalam hal level. Sederhananya, ini adalah penindasan yang benar-benar tidak masuk akal dan penghancuran yang kuat. Oh, sekarang kamu tahu untuk mengaku kalah. Sudah terlambat. Suke mencibir. Dia sudah selesai membentuk segel di tangannya. Sinar cahaya mengembun di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba mendorongnya ke depan. Keempat doppelganger juga mengikuti gerakannya, dan telapak tangan mereka menamparkan ke arah bendera mantra di depan mereka. Ledakan. Kekosongan di 5 arah langsung runtuh, dan kemudian seberkas cahaya yang menyala-nyala keluar dari 5 telapak tangan pada saat yang sama, mengikuti sungai besar ki spiritual di sekitarnya. Bang! Bendera kuning aprikot Wuji yang dikendalikan oleh Suke langsung meledak di udara, meledak menjadi kumpulan pasir halus kuning aprikot, seperti air terjun pasir kuning, menutupi langit. Bang! 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 Saat berikutnya, ada 4 ledakan lagi berturut-turut. 4 bendera mantra logam lainnya juga meledak di udara, berubah menjadi api, air laut, pepohonan, dan sebagainya. Logam, kayu, air, api, dan bumi, ilusi 5 elemen semuanya berevolusi, dan kekuatan dari 5 atribut berbeda, masing-masing berubah menjadi semacam dunia kecil, sepenuhnya memblokir area mantra. Tidak, berhenti. Suke, mari kita berhenti di sini, dan mulai sekarang, kita akan mengurus urusan kita sendiri. Wanita tua Celestial King dan pria tua berambut putih itu berteriak bersamaan. Arai mantra 5 elemen yang digunakan Suke benar-benar di luar imajinasi mereka. Setelah 5 bendera mantra tingkat artefak langit tingkat tinggi dicocokkan, itu benar-benar mengembangkan ilusi dunia kecil ini. Bagaimana mereka bisa melanjutkan? Dunia kecil 5 elemen, bahkan jika itu adalah ilusi, jauh lebih kuat daripada kekuatan 5 elemen. Dalam hal level, itu jauh menghancurkan Yin dan Yang Evil Ki. Urusi urusanku sendiri, di mataku, kalian berdua bahkan bukan setetes air. Suke mencibir. Sinar cahaya segel di telapak tangannya tidak berhenti. Sebaliknya, itu menjadi lebih besar dan lebih besar saat dia terus mengontrol bendera arai. Ledakan. Disertai dengan suara keras, pasir kuning yang dikendalikan Suke seperti air terjun, menyapu ke arah diagram jahat penyegelan Yin Yang. F***CK, gerakan ini sangat familiar. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Mata Budfest melebar dan dia berteriak. Di mana kamu pernah melihatnya sebelumnya? Duan Jiude terkejut dan menatap Budfest. Semua orang di kerumunan juga melihat dengan rasa ingin tahu. Di Naruto, jika tebakan dewa ini benar, jurus ini adalah pemakaman air terjun pasir. Pada titik ini, Budfest memberi isyarat berlebihan dan berkata, sama seperti ini, bum bum bum, hancurkan semuanya dengan badai pasir. Apa-apaan? Duan Jiude dan orang-orang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Naruto, pemakaman air terjun pasir? Dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Oh, dewa ini suka melihat orang sepertimu yang belum pernah melihat dunia. Wajah Budfest penuh kebanggaan, dan dia melayani semuanya dengan tatapan menghina. Setelah melakukan perjalanan ke bumi, dia merasa telah melihat banyak hal. F***CK, jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan mengikuti orang bodoh ini ke kampung halaman orang itu. Aku tidak menyangka akan belajar banyak hal. Duan Jiude marah dan tidak mau menerima ini. Budfest telah menjelaskan banyak hal tentang bumi kepadanya, seperti pacar Ivy, cahaya pedang besar, dan sushi berbentuk manusia. Darah Suke mendidih setelah mendengarkan cerita Budfest, dan dia berharap bisa segera pergi ke bumi. Kampung halaman Suke, bukankah dia dari Gunung 5 Elemen?
Peri Zixia terkejut dan menatap Duan Jiude dengan ragu. Tuan, kamu masih belum tahu? Orang ini berasal dari tempat bernama Bumi? Duan Jiude menjawab dengan tergesa-gesa. Bumi, Peri Zixia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Aneh, sepertinya ketika aku berada di benua awan langit, aku mendengar seseorang menyebut nama ini, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Ledakan. Pada saat yang sama, terdengar suara keras lainnya di langit. Pasir kuning yang dikendalikan oleh Suke bertabrakan dengan Ceiling Evil Diagram, dan 4 kekuatan lainnya juga tiba, semuanya bergegas menuju Ceiling Evil Diagram. Dalam sekejap, seluruh diagram jahat penyegelan Yin yang bergetar hebat, dan beberapa retakan muncul di atasnya. POOF! POOF! Kedua Raja Surgawi dari Sekte Sage juga memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Wajah mereka langsung menjadi pucat, dan ada lebih banyak kerutan di wajah mereka, membuat mereka tiba-tiba terlihat lebih tua. Berhenti, berhenti sekarang juga. Ah, Suke, hentikan. Apa yang kamu inginkan? Kita bisa membicarakannya. Keduanya meraung dan ingin bergegas menuju Suke, tetapi mereka terhalang oleh ilusi dunia kecil 5 elemen, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Begitu mereka juga terjebak oleh mantra, diagram jahat penyegelan akan hancur dalam sekejap, yang berarti mereka berdua juga akan tamat. Namun, jika mereka tidak menghentikan Suke, saat Ceiling Evil Diagram dihancurkan, nasib mereka akan sangat tragis. Oleh karena itu, pada saat ini, kedua Raja Langit sangat malu dan tidak berdaya dalam situasi ini. Mereka hanya bisa memilih untuk menyerah pada Suke dan mencoba membujuk Suke untuk membiarkan mereka pergi. Bicaralah denganmu, kakiku. Suke dengan tegas dan benar menolak proposal perdamaian mereka. Apakah kamu bercanda? Aku, Octave Saint, menghabiskan begitu banyak usaha hanya untuk menggunakan kalian berdua sebagai poin pengalaman untuk naik level. Apakah menurutmu itu mudah bagiku? Hancurkan untukku. Suke berteriak dengan suara yang dalam, dan telapak tangannya menekan ke depan lagi. Gemuruh. Suara keras yang memekakkan telinga langsung bergema di seluruh area. Ilusi dari 5 dunia kecil dalam arai 5 elemen meledak di tempat, dan kehampaan itu retak satu demi satu. Void Wind Blades yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam, dengan ceroboh menyapu sekeliling. Seluruh diagram jahat penyegelan Yin yang langsung hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi ketiadaan. Ah! Wanita Raja Surgawi tua dan pria tua berambut putih juga menjerit, darah menetes dari antara alis mereka. Kultivasi mereka telah anjlok dari tahap Raja Surgawi ke tahap Surgawi Emas. Tubuh fisik kedua orang itu bahkan lebih seperti kulit dan tulang, tanpa sedikit pun daging dan darah. Mereka tampak seperti kerangka yang ditutupi kulit, dan bola mata mereka menggantung dari wajah mereka, yang sangat menakutkan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini? Suke berkata pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh, dan dia dengan tegas melambaikan tangannya yang besar. Keempat doppelganger itu langsung menghilang tanpa jejak. Sinar kecemerlangan muncul dari lingkaran ledakan, berubah menjadi pita, dan dengan cepat melewati tubuh kedua Raja Surgawi, berubah menjadi tombak, dan kembali ke tangan Suke lagi. Suke berbalik, dan tombak di tangannya berlumuran darah. Tampaknya itu adalah darah Raja Surgawi. Desir. Hampir pada saat yang sama, mata Suke menyapu penonton dan menatap dekan dan para murid Akademi Istana Surga. Apakah ada orang lain? 10 atau 100 lagi, fraksi surgaku yang meledak akan membunuh mereka semua. Dia tertawa dingin, matanya penuh kesombongan dan kejahatan, dan senyum di sudut mulutnya bahkan lebih nakal. Tiba-tiba, penonton begitu hening bahkan pin drop pun bisa terdengar. Apakah itu Dekan Akademi Istana Surga, makhluk ilahi Janin Tao, Ming Yixuan, atau semua murid Akademi Istana Surga? Mereka semua gemetar, dan rasa dingin menjalar di punggung mereka. Pria ini adalah iblis. Ada yang lain? Suke tiba-tiba menaikkan volume suaranya. Auranya agung dan perkasa, seolah-olah dia adalah Raja Dunia. Pencegah kuat yang datang dari kekuatannya langsung mengejutkan semua orang yang hadir dan membuat mereka gemetar gelisah. Murid Akademi Istana Langit yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala mereka dan tidak berani menatap langsung ke Suke, karena takut menjadi sasaran iblis ini.
Bahkan Dekan Li dari Akademi Istana Surga, serta banyak tetua, secara tidak sadar menghindari tatapan Suke. Ini adalah reaksi fisik bawah sadar dari rasa bersalah. Hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya sebenarnya telah membunuh 3 raja surgawi di depan mereka, dan dengan semacam kekuatan yang menghancurkan, dia langsung membunuh mereka. Kekuatan semacam ini sangat luar biasa di antara para raja surgawi. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh 2 raja surgawi yang kuat. Kamu telah memilih mode pengalaman secara default. Hadiahnya adalah 1 miliar poin pengalaman tingkat menengah. Ding, selamat kepada tuan rumah, Suke, karena berhasil naik level. Tahap saat ini adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Anda membutuhkan 5 miliar poin pengalaman tingkat menengah untuk mencapai tahap berikutnya. Ding, selamat kepada pembawa acara, Suke, karena berhasil berakting tangguh. Hadiahnya adalah 300.000 poin akting tangguh. Pada saat yang sama, beberapa bunyi bip sistem berturut-turut terdengar di benak Suke. Panggung Suke telah langsung berubah dari surga emas dari surga yang merangkul segalanya menjadi surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Tetapi pada saat ini, kekuatan inti surgawi miliknya tertahan, dan dia belum menggunakan kekuatan tahap ini. Di mata orang luar, dia masih berada di tahap awal dari surga yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Tapi ketika Suke mendengar bunyi bip, dia langsung menjadi cemas lagi. Sistem, apa maksudmu? Saya belum memilih mode apapun. Mengapa Anda memilih mode pengalaman secara default? Anda tidak membiarkan saya memilih mode atribut. Tidak bisakah saya memilih mode boneka? Petik 2. Suke berteriak dengan marah pada sistem. Sistem menjawab dengan tenang, untuk mengubah mode, Anda perlu mengubahnya terlebih dahulu sebelum membunuh. Tuan rumah tidak membuat keputusan untuk mengubahnya, jadi mode sebelumnya secara default. T, aku harus mengubahnya sendiri? Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Suke menatap dan berteriak di dalam hatinya. Sistem berkata, kamu tidak bertanya. CK, apakah kamu melayang di langit sekarang? Suke mengangkat alisnya. Jika sistem dapat terwujud sepenuhnya, dia pasti akan memberikannya pukulan yang bagus. Suara mendesing. Pada saat ini, suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Makhluk ilahi Janin Tao, Ming Yixuan, membubung ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya. Tanpa ragu, dia melarikan diri keluar Akademi Istana Surga. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang yang hadir tidak punya waktu untuk bereaksi. Nak, cepatlah, jangan biarkan bajingan itu kabur. Aku sudah lama ingin menghajarnya. Cepat, tangkap dia. Budfest dan Duan Jiude berteriak bersamaan, menggosok tinju mereka. Jelas bahwa mereka telah lama bermusuhan dengan Ming Yixuan. Heh, lari? Kemana dia bisa pergi? Suke tersenyum, belum terlambat untuk pergi ke Sekte Sage setelah membersihkan Akademi Istana Surga. Yah, itu masuk akal? Mata Budfest langsung berbinar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Heh, aku sedikit bersemangat hanya memikirkannya, Duan Jiude juga berkata dengan senyum penuh arti. Suke. Pada saat ini, Dekan Li dari Akademi Istana Langit tiba-tiba berbicara. Dia memandang Suke dengan ekspresi jelek dan berkata, apakah kamu tahu bahwa ayahmu dulunya adalah wakil dekan Akademi Istana Surga? Apakah kamu ingin memaksa Akademi Istana Surga menemui jalan buntu hari ini? Ayahku, bagaimana mungkin aku punya ayah? Suke tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Kamu sangat tidak tahu malu, aku tidak ingin banyak bicara denganmu. Baru saja kamu mengklaim bahwa ayahku berbohong padamu, dan kamu mengancam akan membunuhku dulu dan kemudian ayahku. Beritahu saya, bagaimana saya harus menyelesaikan akun ini? Ini salah paham, Dekan Li segera berteriak. Suara mendesing. Suke langsung melambaikan tangannya, dan Top Acting King's Purple Gold Halberd di tangannya langsung terbelah menjadi pedang pendek yang tak terhitung jumlahnya. Seperti hujan deras bunga pir, mereka langsung menembus tubuh Din Li. Kesalahpahaman, ini juga salah paham. Suke mencibir dan mengepalkan tangannya.
Potongan logam yang menembus punggung Din Li sekali lagi menjadi satu, berubah menjadi tombak persegi dan kembali ke tangannya. Din Li berdiri di sana dengan linglung. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia jatuh ke belakang dengan kaku, mendarat dengan berat di depan sebuah gua. Hampir pada saat yang sama, bintik-bintik merah muncul di dadanya, dan darah menutupi seluruh pakaian putihnya. Dia benar-benar mati di tempat, bahkan jiwanya hancur di dalam tubuhnya. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Mendesis. Seluruh penonton langsung tersentak. Semua orang tercengang. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan dia langsung membunuh Din Li. Ini adalah surga emas yang disempurnakan. Aura yang menyembur keluar dari tubuhnya barusan benar-benar berasal dari Zenith Heaven Golden Immortal. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Baru saja dia adalah seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya, dan sekarang dia adalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Saat ini, semua orang menyadari bahwa aura Suke berfluktuasi. Dia sebenarnya adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Dari saat dia menyerang hingga saat dia membunuh Din Li, itu hanya sesaat, dan kecepatannya bahkan lebih cepat daripada ketika Suke baru saja menyerang dan membunuh ketiga Raja Surgawi. Tidak mengherankan jika Dekan Li, yang juga seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya, tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terbunuh di tempat dengan satu gerakan. Desir. Hampir pada saat yang sama, tatapan Suke menyapu seluruh tetua Akademi Istana Surga. Kedua dekan telah meninggal, dan sekarang hanya tersisa keluarga Li yang tersisa. Beberapa kaki sesepuh menjadi lunak di tempat, dan mereka duduk lumpuh di tanah. Wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berteriak, "Tidak, Sudaoyu, masalah ini dapat didiskusikan. Akademi Istana Surga bersedia memberikan kompensasi kepada Anda untuk semua kerugian Anda. Anda tidak harus membunuh mereka semua. Jika ini keluar, itu tidak baik untuk reputasimu. Tidak perlu membunuh mereka semua." Suke menggelengkan kepalanya dan mencibir, ketika Dekan Li memanggil Raja Surgawi untuk membunuhku barusan, mengapa kamu tidak mengatakan tidak perlu membunuh mereka semua? Terlebih lagi, aku tidak peduli dengan reputasiku yang paling. Petik 2. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, suara keras tiba-tiba terdengar di belakang para tetua. Tombak di tangan Suke muncul di belakang mereka. Itu memotong kekosongan dan merobek celah di kekosongan. Itu seperti mulut jurang raksasa, dan menelan para tetua di tempat. Aku berbelas kasih dengan memberimu kematian yang bermartabat. Suke mengambil kembali tombak itu dan berbicara pada dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Di langit, angin sepoi-sepoi meniup pakaiannya, dan rambut hitam serta lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia memiliki temperamen yang tak tertandingi. Semua murid Akademi Istana Langit memandangnya dengan bingung, dan hati mereka dipenuhi teror. Suke telah menjadi bayangan besar di hati mereka, mimpi buruk bagi kehidupan mereka selanjutnya. Kembalilah dan beritahu keluarga dan sekte kalian masing-masing bahwa fraksi surga yang meledak adalah pemimpin tertinggi, dan kalian akan aman. Pada saat ini, tatapan Suke tertuju pada sekelompok murid Akademi Istana Surga, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, "Mulai sekarang, benua surga akan diambil alih oleh fraksi surga yang meledak." Dalam sekejap, suara Suke bergema ke segala arah. Suaranya seperti lonceng besar, dan momentumnya seperti pelangi. Budfest mengangkat tangannya dan berteriak, "Kakak Achilles luar biasa." Duan Jiude berkata, "Fraksi surga yang meledak itu luar biasa." Mo Junchen berkata, "Semuanya luar biasa." Pada hari itu, banyak murid Akademi Istana Surga dievakuasi dan bergegas keluar dari akademi seolah-olah mereka sedang berlari untuk hidup mereka. Akademi Istana Surga, yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan terkuat di benua surga, hampir merosot dalam satu hari. Li Xuanqi, pendiri Akademi Istana Surga, telah terbunuh. Dekan dan wakil dekan juga tewas. Bahkan tetua lainnya telah terbunuh. Siapa yang berani tinggal dan mendukung akademi ini? Selain itu, Suke mengatakan bahwa dia akan mengambil alih benua surga. Selama murid-murid ini tidak bodoh, mereka tidak akan berani menentang Suke. Mereka dievakuasi dari tempat yang merepotkan ini dan bergegas kembali ke pasukan mereka sendiri,
siap untuk membawa berita mengejutkan ini kembali ke keluarga mereka. Adapun Suke, dia menempati Akademi Istana Surga dan langsung pergi ke Paviliun Harta Karun Akademi. Dia telah menyamar sebagai ayah Suke dan memasuki Paviliun Harta Karun dengan tanda wakil dekan. Namun, karena ada penatua yang bertanggung jawab atas Paviliun Harta Karun, dia tidak dapat mengosongkannya. Sekarang tidak ada seorang pun di Akademi Istana Surga. Paviliun Harta Karun yang besar itu seperti gunung emas menunggu Suke untuk menggalinya. Warisan Paviliun Harta ini luar biasa. Mungkin ada peninggalan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya dari Sekte Istana Surga. Saat itu, Yang Mulia tidak punya waktu untuk mencari tempat ini dengan hati-hati. Sekarang, saya harus menggali 3 kaki ke dalam tanah. Buttfast berdiri di luar Treasure Pavilion dengan penuh semangat, matanya bersinar terang. Aku ingat saat itu, kami semua merasakan ada beberapa mantra pembatas yang tersembunyi di Pavilion Harta Karun. Sayangnya, ada pembangkit tenaga listrik yang menjaganya, jadi kami tidak bisa bertindak gegabah. Sekarang kami bisa pergi dan melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Duan Jiude juga ingin mencoba. Jelas, mereka paling tertarik untuk mencari harta karun dan merampok makam. Ayo pergi, cepat, kita harus pergi ke Sekte Sage nanti. Suke melambaikan tangannya dan memimpin untuk melangkah maju. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mantra pembatas di pintu Paviliun Harta Karun langsung rusak. Dentang. Saat berikutnya, seluruh pintu terbuka secara otomatis, dan angin sejuk berhembus. Sialan! Apa yang sedang terjadi? Apakah tempat ini telah digeledah? Di mana batu roh, ramuan, dan seni sihir yang ditempatkan di dalamnya? Begitu pintu terbuka, Buttfast dan Duan Jiude berteriak kaget. Suke juga mengernyit heran. Seluruh perbendaharaan kosong, harta yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditempatkan di rak-rak di dinding semuanya telah dipindahkan. *CK, nak, lihat, ada lubang di sini. Seseorang sampai di sana lebih dulu. Mata Buttfast tajam. Dia segera melihat celah di sudut perbendaharaan. Itu tampak seperti lubang anjing yang digali dari luar. Ukuran dan teknik lubang anjing ini. Tuan Buttfast, apakah Anda melakukan ini? Duan Jiude melihat ke lubang anjing dan segera mengunci tatapan curiga pada Buttfast. Buttfast sangat marah sehingga dia hampir melompat. Dia berteriak dengan marah, omong kosong. Jika dewa ini ingin masuk, saya akan masuk ke atas. Mengapa saya menggunakan cara curang seperti itu? Kamu akan, Duan Jiude yakin. Berhentilah berdebat. Buttfast benar-benar tidak melakukannya. Suke melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke lubang kecil itu. Dia mengambil segenggam bulu emas dari tanah. Ada juga beberapa bulu emas di tepi lubang. Bahkan ada beberapa jejak kaki samar di tanah. Bentuk tapak kakinya seperti teratai, tapi setipis jari kelingking manusia. Jelas, ini tidak ditinggalkan oleh Buttfast. Hei, bulu apa ini? Duan Jiude juga maju. Buttfast mengernyitkan hidungnya dan berkata dengan marah, siapa yang peduli bulu apa itu? Bagaimanapun, dewa ini tidak melakukannya. Kamu salah menuduhku dan memfitnahku. Bagaimana kamu akan menyelesaikan ini? Maafkan saya, Duan Jiude berkata tanpa ketulusan. Apa gunanya meminta maaf? Masalah ini terkait dengan reputasiku. Buttfast tidak membiarkannya pergi. Saat ini, Mo Junchen terkejut. Dia maju dan menatap bulu di tangan Suke dengan rasa ingin tahu. Hei, tunggu sebentar. Pemimpin fraksi, bisakah kamu membiarkanku melihat bulu ini? Suke menganggukkan kepalanya dan menyerahkan bulu emas itu. Mo Junchen mengulurkan 2 jari dan mengambil bulu emas itu. Dia dengan lembut menggosoknya beberapa kali dan meletakkannya di depan hidungnya untuk mengendusnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh. Ini agak mirip dengan bulu monyet iblis, tetapi tidak berbau seperti itu. Bulu monyet iblis seharusnya memiliki bau yang sedikit menyengat, tetapi bulu ini memiliki aroma bunga persik. Itu seharusnya monyet wangi emas bermata biru, Peri Zixia berkata langsung. Suke dan yang lainnya segera menatapnya dengan tatapan bingung. Monyet wangi emas bermata biru? Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang demon monyet semacam ini. Peri Zixia tampak serius dan menghela nafas. Hari ketika belenggu benua surga akan dipatahkan semakin dekat dan semakin dekat.
Tuan Besar, apa maksudmu? Duan Jiude bingung. Monyet wangi emas bermata biru adalah suku monyet yang berbeda. Mereka suka hidup sendiri dan suka mencuri. Mereka terlahir dengan keterampilan gerakan tubuh yang misterius. Cakar mereka dapat menembus mantra pembatas. Raja Langit biasa tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Peri Zixia berhenti sejenak. Tapi spesies semacam ini seharusnya tidak ada di benua surga. Jika saya tidak salah, seharusnya beberapa wilayah belenggu benua surga sudah mulai runtuh. Kebetulan ditemukan oleh wangi emas bermata biru ini monyet, jadi dia menggalinya dan menyelinap ke benua langit. Demon, siluman monyet ini sifatnya jelek. Kok bisa suka mencuri? Buttface langsung mengecamnya dengan tegas. Aku benci jenis monyet ini. Duan Jiude mengangguk setuju. Ini benar-benar buruk dan harus dihukum berat. Suke juga mengepalkan tinjunya dan berkata dengan benar. Sudut mulut semua orang berkedut, dan garis hitam muncul di dahi mereka. Kombinasi Ke, De, dan Dok ini benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Tidak peduli seberapa buruk karakter monyet wangi emas bermata biru, bisakah itu lebih buruk dari kalian bertiga? Tapi untungnya, mantra pembatas di rumah harta belum ditemukan oleh monyet itu. Saat ini, Buttface tersenyum jahat. Suke juga sedikit mengangguk. Meskipun harta langit dan bumi di gudang harta sangat berharga, bagi mereka, itu tidak penting. Mereka datang ke sini murni untuk melihat apa yang tersembunyi di balik mantra pembatas di rumah harta karun. Karena mantra pembatas yang tersembunyi belum dihancurkan, itu berarti rahasia di dalamnya belum tersentuh. Sekelompok orang segera terbang ke lantai atas rumah harta karun dan mendarat di depan rak dinding. Mantra pembatas tersembunyi terletak di sini. Mantra pembatas tersembunyi ini sangat mendalam. Aku merasa pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Buttface sangat bersemangat. Sekarang yang harus kita pertimbangkan adalah apakah menghabiskan waktu untuk memecahkannya atau menghancurkannya dengan paksa. Suke menyentuh dagunya dan sedikit ragu. Menurut gayanya yang biasa, dia pasti akan menendangnya dengan Act of King's Leg dan mematahkan mantra pembatas dengan paksa. Tapi masalah monyet wangi emas bermata biru yang baru saja disebutkan Peri Zixia membuat Suke ragu. Berbicara secara logis, monyet wangi emas bermata biru adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh Raja Langit. Kecerdasannya tentu tidak rendah. Tidak ada alasan mengapa ia tidak dapat menemukan mantra pembatas yang tersembunyi di rumah harta karun ini. Berdasarkan kebiasaan monyet wangi emas bermata biru, bagaimana ia bisa melepaskan mantra yang membatasi ini? Kecuali, mantra pembatas ini terlalu sulit untuk dipatahkan oleh monyet wangi emas bermata biru dengan paksa, atau ia tidak berani mematahkannya dengan paksa. Suke, hati-hati. Pada saat ini, Jiang Hongyan tiba-tiba berkata dengan lembut, Akademi Istana Surga dibangun kembali di situ selama Sekte Istana Surga. Masih banyak hal yang tersisa dari Sekte Istana Surga. Mantra pembatas ini mungkin juga berasal dari Istana Surga Sekte. Itu belum rusak selama bertahun-tahun, jadi itu pasti tidak sederhana. Petik 2. Aku tahu, dan ketika aku berpikir untuk mematahkan mantra pembatas ini dengan paksa, sepertinya aku memiliki firasat buruk. Suke mengangguk. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mendekati mantra pembatas yang tersembunyi. Ding! Mekanisme pertahanan otomatis telah diaktifkan. Tiba-tiba, bunyi bip sistem terdengar. Suke terkejut dan segera mengulurkan tangannya. Demon, apa yang terjadi? Apakah mantra pembatas ini benar-benar berbahaya? Petik 2. Ding! Mekanisme pertahanan otomatis telah dimatikan. Setelah Suke menarik lengannya, bunyi bip sistem terdengar lagi. Mekanisme pertahanan telah dimatikan. Ini membuat Suke mengangkat alisnya. Mantra restriktif ini sangat berbahaya. Namun, ketika dia mendekati mantra pembatas, dia jelas tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, sistemlah yang mendeteksi bahaya. Sistem, apa yang terjadi? Apakah ini sangat berbahaya? Jika ada bahaya, beritahu saya. Saya berjanji tidak akan pernah mundur. Suke segera memikirkan sesuatu dan bertanya pada sistem. Sistem tetap diam dan tidak merespons untuk waktu yang lama. Asterismen, apakah kamu mengabaikanku? Suke segera melebarkan matanya dan mengulurkan tangannya lagi untuk mendekati mantra pembatas itu.
Ding, mekanisme pertahanan otomatis telah diaktifkan. Suke dengan cepat menarik tangannya. Ding, mekanisme pertahanan otomatis telah. Suke mengulurkan tangannya lagi. Ding, mekanisme pertahanan otomatis. Suke menarik tangannya lagi. Ding, petik 2. Suke mengulurkan tangannya lagi. Ding, setelah diperiksa, ada bahaya besar yang tersembunyi di balik mantra pembatas ini.